Yo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. Intro. Sebelum kalian lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe. Jika kalian suka, like dan share ke teman-teman kalian. Check it out. Kata mengatakan tak kenal maka saya, maka dari itu marilah kita berkenalan dengan cara subscribe channel saya di bawah ya. Tombol merahnya di bawah. Jadi di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu dari angkatan saya. Itu beda kapal, jadi dia bekerja di kapal Jugo Chidori Maru. Jadi kapal saya itu adalah Gojo Hachi Choko Maru. Jadi langsung saja tidak membawa waktu, inilah dia orangnya, Mado. Bro, gimana kabarnya? Sangat bagus. Kapal sangat bagus banget. Entar dulu kameranya. Oke, gimana kabarnya? Mantap? Mantap. Salam dulu. Sebaiknya perkenalkan nama dulu. Jika sudah stay di dasar. Ya, jadi nama saya itu Mado ya. Dipanggilnya itu Mado di sini. Sebenarnya nama saya itu Ahmad. Jadi ada Ahmad terakhirnya itu jadi Ahmad. Itu ada gitu. Asik. Oke. Kapan nyampe di Jepangnya? Oh, jadi saya itu dari bulan 3 tahun 2018 ya. Oh, ntar bulan 3, 2 tahun ya kan di Jepang. Ya, saya udah tahun di sini nanti. Oke. Jadi gimana nih? Apa namanya? Selama tinggal di Jepang udah punya pacar atau enggak? Atau emang udah punya pacar di Indonesia? Ya, untuk masalah percintaan itu sangat sulit lah di sini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa punya pacar di sini ya. Kok bisa begitu, Pak? Kan kita kan berbeda, itulah bahasanya kurang lah di sini. Oh, gitu. Kalau di sama-sama Indonesia kan kita kan bisa merayu-merayu pakai puisi atau gimana atau pantun, kan di sini kan pakai pantun susah. Tapi kalau kita lihat dari video-video orang Jepang gitu kan, yang kayak ya begitulah. Apakah saudara Mado pernah melakukan hal tersebut? Maksudnya Ya begitu. Video apa? Week ya. Week. Ya enggak lah, nggak pernah lah. Saya di sini itu cuma cepat siap. Baca. Di Jepang ya kan, datang di Jepang ini bulan 3. Jadi pengalaman pertama nyampe Jepang itu gimana? Pengalaman sih langsung terngiang, saya ingin pulang aja gitu. Di sini udaranya dingin, terus makanannya nggak enak juga. Itu aja. Tapi kemarin pas sebelum ke Jepang gitu, pas masih sementara pembelajaran di Indonesia, kok semangat sekali saya lihat belajarnya. Pengen sekali datang ke negara sini. Ya itu Pak, saya kira kan Jepang juga sama lah, makanannya sama, rasanya sama, kehidupannya juga sama lah. Ternyata 340 derajat berbeda. Tahu kan 340 derajat itu? Ya tahu. Beda sedikit sama 360 derajat itu. Oke. Jadi ngomong-ngomong, sebenarnya sih saya satu angkatan dengan dia, cuma ini kita bikin konten, jadi kita tuh sebenarnya jawaban itu saya udah tahu, cuma saya pengen aja nanya supaya teman-teman yang di luar sana bisa tahu saya kan. Ya, di luar angkasa. Ya, di luar angkasa gitu ya. Jadi ngomong-ngomong, gajinya Mado ini selama di Jepang berapa tuh per bulan? Mau ngomongin atau enggak? Untuk masalah gaji kerja di luar negeri itu kebanyakan ya bukan di Jepang saja ya. Misal kalian kerja di Taiwan apa di Saudi Arabia, kan dari segi pandangan orang desa atau orang Indonesia sendiri kan itu kan banyak kan. Tapi kalau di sini untuk di gaji menurut di lingkungan negara ini juga itu sedikit lah. Tapi kalau di Indonesia ini tuh banyak. Untuk jumlahnya itu antara 14.000 atau di Indonesia kan itu antara 18 juta lah. Betul. Emang sih pas pertama kali kita pembelajaran Tangerang kan dapat gaji 1 juta itu udah lumayan sebenarnya. Sampai di Jepang 1 juta itu cuma harganya 100.000 kalau di Jepang ya. Iya kan. Kalau saya kebetulan kerjanya di laut, di pemancingan ikan cumi ya. Ikan cumi, cumi itu termasuk ikan nggak ya?
karena itu kan hidup di laut kan semuanya namanya ikan. Saudara Madoni kerjanya di kapal cumi atau ikatsuri ya kalau bahasa Jepangnya. Kerja dengan orang Jepang itu gimana sih? Enak lah kerja sama orang Jepang, semuanya itu fokus kerja, ada kesalahan sedikit aja dia marah-marah kan, karena nggak mau ada kesalahannya lebih besar lagi. Begitulah menurut saya itu, walaupun rasanya nggak enak. Wow. Pernah dipukul sama orang Jepang? Sampai sekarang sih pernah, cuma satu kali itu. Kalau pernah katakan ya, sama lah, saya pepatah tak kenal saya, setelah kenal tambah sayang ya. Asik, siap. Oh jadi pernah dipukul? Ya pernah itu nggak sengaja. Apanya yang gimana cara mukulnya? Ya Apakah diambil balok atau gimana? enggak lah, udah salah. Ya sekali di Indonesia. Oh, gitu. Jadi kata-kata yang sering diucapkan oleh orang Jepang yang sering didengar itu apa? Pas pertama kali naik di kapal. Pertama kali naik di kapal itu masih malu-malu kucing lah. Nggak ada kata-kata kasar atau kata-kata apa. Enggak terdengar dulu. Baka tare, konoyaro. Ya, itu mah kayak ucapan di Indonesia lah, sama lah kita ungkapin kekesalan lah, kayak kata jancu atau apalah, ampun bang jago atau kata-kata yang lain itu sama aja. Makanan di kapal gimana misalnya? Ya untuk makanan di kapal kan yang lain itu nggak enak, tapi yang paling enak itu yang goreng-gorengan itu, karena kita dari Indonesia kan sukanya berminyak-minyak kan. Jadi selama di Jepang dapat gaji per bulan ya kan udah lumayan gitu. Gajinya udah lumayan. Kalau misalnya dikirim ke Indonesia. Jadi selama kerja di Jepang ini udah pernah ngirim ke Indonesia? Udah lah, saya kan udah 2 tahun di sini, masa nggak pernah ngirim sih. Sombong amat. Udah pernah ngirim. Setiap sekali ngirim kira-kira berapa? Biasanya sih tergantung kebutuhan di rumah. Biasanya kita hitung-hitung lah, mau kita jatah makan 1 bulan berapa untuk keluarga kita, terus ada tambahan mau beli apa, cicil apa di rumah. Kalau saya itu kira-kira itu satu kali ngirim itu lebih dari 15 juta, karena banyak itu sih sambil nyicil kan. 15 juta? Jadi sekali ngirim berapa bulan? Antara 12 kali. 12 kali. Apa aja yang udah dibeli selama kerja di Jepang? Udah beli tanah atau beli mobil, motor, atau segala macam? Ya itu mah tergantung pribadi masing-masing sih. Kadang-kadang ada orang yang kesini belum punya rumah, terus kita beli rumah dulu kan. Dia kadang-kadang beli rumah warisannya sendiri kan, dibeli. Terus kalau ada yang orangnya di sini udah punya rumah sendiri, punya, ya bisa bebas mau beli rumah yang mana atau mau beli apa lah, mau beli tanah. Itu yang membedakan antara beda pribadi. Ngomong-ngomong ini namanya siapa ya? Kok Ini namanya Haruna Chan. bukan Haruka? Kalau ini sih apa ya namanya? Saya nggak tahu. Sanji. Yang intinya ini adalah perokok berat. Dulu dia action ya kan. Lihat tuh. Oke. Jadi gimana nih? Kan ada berita nih kalau anak Katsusei angkatan sekarang tuh dia nggak bisa pulang. Nah, artinya dia boleh bisa pulang, cuma kohainya nggak datang. Jadi ada peraturan buat nambah kontrak. Jadi Mado gimana? Mau nambah atau enggak? Ya, kalau saya pribadi itu saya nggak mau nambah lah, karena pengalaman itu mahal lah daripada nggak punya pengalaman. Itu aja bisa kita. Maksudnya gimana nih? Kan kalau kita kerja di laut kan kita pengalamannya cuma melihat itu aja laut, kan air juga bolak-balik, walaupun kita banyak uang kan, tapi kita kekurangan waktu untuk bersenang-senang. Gitu. Tapi kan udah tantangan ini kan penambahan kontrak. Itu masih belum fix. Jadi ceritanya ini nggak mau nambah gitu. Jadi kerja di Jepang tuh emang susah kan. Kerja di Jepang emang susah. Emang kalau dibandingin gaji di Jepang dengan dirupiahkan, gaji yang kita dapatkan di Jepang plus dirupiahkan itu emang gede ya kan. Tapi kerjaan juga Ya, gede, tapi rezekinya juga gede. mohon maaf itu kalau opini yang
kalau kerja di Jepang itu susah itu bukan kayak gitu. Semua pekerjaan itu susah. Enggak lah. Kan kayak Enggak orang maksud saya. kayak orang bekerja di TKI di Taiwan juga menurut mereka juga susah lah. Mereka lebih susah lah. Juga yang Ada di Jepang, pekerjaan yang enak apa? di ranjang. Bukan. Kata orang yang kerja di Arab kan, ya kerja di Arab susah. Kata orang yang kerja di Hongkong juga susah. Tapi kita bisa lihat-lihat lah, yang lebih enak itu, yang lebih menguntungkan itu di mana setiap waktu. Asik. Jadi pulang dari sini kira-kira kerja apa dok? Kalau saya pribadi sih, saya ingin jadi itu pengusaha menanam pohon mangga. Nah, aku mah enggak. Iyalah, kan saya kan menanam pohon mangga kan, saya belilah lahan, terus satu lahan itu saya tanamin 10 atau 50 pohon mangga, terus saya tinggal pergi kan, kalau udah udah kuat pohon mangganya, tinggal pergi saya cari kerja yang lain, pulang-pulang tinggal panen. Itu kan enak. Selain itu enggak ada lagi. Selain itu saya mungkin skillnya itu dari mengajar mungkin ya, membutuh-butuhin orang, jadi saya ingin jadi pengajar lah Pak. Mengajar bahasa Jepang. Enggak lah, mengajar apapun, nanti kan saya kuliah lagi. Asik, mantap tuh. Semangat dok, Ya. semangat. Jangan sedih lah, semangat. Apa? Jangan sedih. Oke, lanjut. Pulang ke Indonesia mau nikah nggak atau gimana? Pastinya itu nikah lah. Langsung Ngapain nikah, lama-lama? langsung nikah. Nah, Emang udah ada calonnya? calon mah di sekitar itu pasti banyak lah. Untuk masalah calon itu banyak Gila ganteng dong. dari sananya. Iya. Oke, saya mau tanya balik ini, menurut abang ini, Bang Igu kan, Gak usah bang, gak usah bang. Panggil Abang- Yus aja. Bang Yus ini kan, menurut Bang Yus ini di Jepang kan terkenalnya itu fashion apa-apa kan, semuanya bermerek kan, nggak ada ini di sini yang mereknya apalah, pokoknya bermerek semua di sini. Harga minimalnya itu 500.000. Gimana menurut Bang Igu barang-barang di sini sama barang-barang yang di Indonesia? Kalau menurut aku sih kualitas di barang yang ada di Jepang ini emang lebih tinggi. Apa namanya? Emang lebih di atas daripada barang Indonesia. Cuma emang harga yang ada di Jepang dengan Indonesia itu memang jauh beda. Kenapa harga baju sama harga topi itu lebih mahalan harga topi ya? Iya sih. Itu kenapa itu? Padahal topi kan cuma buat kepala, baju besar. Topi yang ada di Jepang tuh ada yang 200-an gitu. 200.000 kalau dirupiahkan. Ya gitu aja sih. Udah, kita matiin dulu lah sampai sini. Udah malam, udah jam 6 malam. Baru jam 9 ya, Cok. Mana jam 6 malam? Ada yang jam 6 malam? Nah, ini gunanya jam apa ini? Ayo. Jadi Mado ini sebenarnya orangnya ini apa ya? Jadi Mado ini multi talenta. Dia itu bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa main drum, ya kan, bisa main bola. Tapi yang satu dia nggak bisa main cewek. Bohong semua itu. Saya bisa mainin cewek kok. Oke, siap. Ya gitu aja ya videonya. Oke, Tutup. saya mau ada acara ini. Saya ada mau konser musik, Anjay. konser dangdut ini di HP. Oke, saya pulang dulu. Tutup lah. Kamu yang tutup. Ngapain saya yang tutup, bukan acara Yo, sekarang. sekian video dari saya, jangan lupa di subscribe. Terus like, comment, and subscribe. kan udah so, oke. Oke, share Share kemana nih? share ke Kemana? ke grup kalian masing-masing lah, walaupun Oke. nanti diusir dari grup kan. Oke. Udah. Mantap.